Ibnu Sina dan kontroversi akidahnya. Ketika Ibnu Sina mengumumkan bahwa dirinya seorang Syiah di kitabnya Akidah Ibnu Sina, ketika usiaku menginjak 18 tahun, aku telah berhasil menyelesaikan semua bidang ilmu Ibnu Sina. Siapa yang tak mengenal Ibnu Sina? Seorang saintis Timur Tengah juga menjadi kebanggaan kebanyakan kaum muslimin saat ini. Bagaimana tidak? Penguasaannya di bidang pengetahuan dan keahliannya di bidang iptek tidak lagi menjadi perdebatan. Pengaruhnya yang luar biasa besar diakui hingga ke dunia barat. Sampai-sampai buku karangannya dijadikan buku teks kedokteran dan pengetahuan lain di Eropa hingga berabad-abad lamanya. Ibnu Sina memang luar biasa. Namun siapa yang menyangka bahwa ia bukanlah seorang ulama Islam melainkan hanya saintis? Siapa yang menyangka bahwa di balik kelihayannya dalam menyembuhkan orang ternyata ia memiliki virus yang bisa meruntuhkan akidah Islam? Ibnu Sina, sebagaimana ia ceritakan tentang dirinya sendiri. Ia berkata, "Saya adalah seorang juru dakwah, seorang hakim, bagian dari sekte Karamitah Batiniyah, salah satu sekte Syiah. Lihat kitab Ighosatul Lahfan, jilid 2 halaman 266. Biografi singkat Ibnu Sina. Bernama lengkap Abu Ali Husain bin Abdullah bin Hasan bin Ali bin Sina. Lahir di Afshanah, Uzbekistan, pada 980 Masehi dan wafat 1037 Masehi. Menghafal Quran semenjak muda namun bersentuhan pula dengan pemikiran Aristoteles dan Al-Farabi. Mengarang berjilid-jilid buku yang kebanyakan bertemakan kedokteran dan filsafat. Menguasai hampir seluruh bidang pengetahuan sehingga dijuluki Syekhur Rais. Hingga seorang sejarawan dari Belgia menyatakan tentang pribadi Ibnu Sina sebagai ilmuwan paling terkenal dan salah satu yang paling terkenal pada semua bidang, tempat, dan waktu. George Sarton bukunya yang paling terkenal adalah Al-Qanun fi at-Tibb atau dikenal juga sebagai The Canon of Medicine tentang kedokteran. Sementara itu bukunya yang menyoroti filsafat adalah kitab As-Sifa an-Naf dan dikenal di Eropa Pertengahan dengan nama Sufisietia, dan kitab Al-Isyarat wa at-Tanbihat. Sempat menjadi dokter penguasa di Bukhara dan di akhir hayatnya Ibnu Sina disebut-sebut menjadi guru di sebuah sekolah di Hamadan, Iran. Hingga kini Ibnu Sina memang tokoh pujaan dan kebanggaan rakyat Syiah Iran, karena Ibnu Sina dalam karya tulisnya banyak menyatakan anutan Syiahnya ketika membahas keyakinannya. Sehingga tidak heran bila Syiah Iran amat sangat memuliakan Ibnu Sina. Pendapat ulama mengenai Ibnu Sina. Pertama sekali kita tentunya perlu bersangka baik kepada alim ulama yang menerangkan kritik mereka terhadap akidah Ibnu Sina ini. Jangan sampai karena sudah berlebihan mendukung Ibnu Sina, lantas kita menyepelekan fatwa alim ulama terkait kebatilan akidah Ibnu Sina yang mereka fatwakan demi semata-mata menyelamatkan umat Islam agar tidak terpengaruh dengan akidah Ibnu Sina. Pertama, fatwa Imam Al-Ghazali terhadap akidah Ibnu Sina. Imam Al-Ghazali memfatwakan penyimpangan akidah Ibnu Sina dan Al-Farabi dalam bukunya Kitab Al-Munkis min ad-Dalal. Dalam bukunya yang lain, Kitab At-Tahafut Al-Falasifah, Imam Al-Ghazali membantah Ibnu Sina dalam 20 majelisnya. Ada 3 poin yang ia sebut sebagai kekeliruan dan kesesatan para filsuf yang mengaku Islam. Yang pertama, alam ini dahulu. Yang kedua, tidak ada tempat kembali bagi jasmani.
Yang ketiga, sesungguhnya Allah tidak mengetahui hal-hal yang sifatnya juz'iyah, partikel kecil. Imam Az-Zahabi dalam Mizanul I'tidal berkata, saya tidak mengetahui kalau dia meriwayatkan sesuatu dari ilmu dan seandainya dia meriwayatkan, belum pasti riwayat itu darinya. Karena dia adalah filosof aliran yang sesat, Ibnu Hajar menukil dari Az-Zahabi dalam kitab Al-Lisan, Allah tidak ridha padanya, dalam kitab Darut Ta'arud Al-Aqol wa An-Naqol. Tentang aliran ahli bid'ah dalam menyikapi nash-nash para nabi, yang pertama, aliran tabdil, perubahan, pembuat tahayul, tafrif, penyelewengan, dan takwil. Yang kedua, aliran tajil, pembodohan. Para pembuat tahayul adalah mereka yang mengatakan bahwa para nabi menceritakan tentang Allah dan hari akhir. Disebutkan bahwa Ibnu Sina berjalan di atas metode ini, kemudian dia menulis karya Al-Adhuwiyah di mana Ibnu Sina membela keyakinan Syiahnya. Dalam kitabnya yang lain, Al-Istiqomah, menyebutkan bahwa Ibnu Sina adalah Sabiyah, penyembah bintang, yang mencampur-adukkan agama dengan filsafat. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan tentang kerancuan filosof secara umum dan Ibnu Sina secara khusus. Ibnu Sina adalah seorang lelaki yang mu'attil, meniadakan sifat-sifat Allah, musyrik, mengingkari kenabian, serta tidak percaya dengan adanya awal permulaan, akhirat, rasul, dan tidak mempercayai kitab suci sebagaimana yang dia tulis sendiri di kitab-kitabnya. Hal itu terjadi tentu setelah Ibnu Sina beranjak dewasa dan menjadi ilmuwan. Ibnu Sina banyak terpengaruh pemikiran filosof Yunani dan kalangan Syiah. Ibnu Sina menyelisihi ahlu sunnah wal jamaah dan mengumumkan bahwa dirinya beraliran Syiah dalam karya-karyanya, sehingga menimbulkan kritik kalangan ulama Islam di zamannya dan zaman sesudahnya. Para ulama ahlu sunnah yang memfatwakan kesesatan akidah Ibnu Sina. Berikut marilah kita ketahui bagaimana pandangan para ulama Islam di kalangan ahlu sunnah wal jamaah tentang akidah Ibnu Sina. Banyak ulama yang sudah menganggap beliau keluar dari Islam karena akidah yang sangat melenceng dari Islam. Kami nukilkan beberapa penjelasan ulama terkait akidah Ibnu Sina yang sangat jauh keluar dari Islam. Az-Zahabi setuju dengan perkataan Imam Al-Ghazali yang telah menyatakan Ibnu Sina keluar dari Islam. Sungguh Al-Ghazali telah menyatakan Ibnu Sina keluar dari Islam dalam buku beliau, yaitu Al-Munkis wad Dalal, Kitab Syiar Al-A'lam An-Nubala, jilid 17 halaman 535. Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan beberapa akidah Ibnu Sina yang sangat melenceng dari akidah Islam. Beliau berkata, Ibnu Abi Adam Al-Hamawi, pensyarah kitab Al-Wasit dalam kitab beliau Al-Milal wan Nahl telah mengatakan bahwa para ulama telah bersepakat bahwa Ibnu Sina memiliki pendapat bahwa alam semesta ini kadim, yaitu bahwa alam semesta tidak diciptakan, namun sudah ada sejak dahulu. Menafikan adanya kebangkitan jasad manusia di hari akhir, walaupun beliau tidak mengingkari kebangkitan ruh di hari akhir. Juga dinukilkan dari beliau bahwa beliau berpendapat Allah itu tidak mengetahui hal-hal yang juz'iyat spesifik. Allah hanya tahu kejadian-kejadian secara global saja. Kitab Lisanul Mizan karya Ibnu Sina, jilid 2 halaman 293.
Imam Ibnu Katsir juga menjelaskan pemikiran Ibnu Sina yang jauh keluar dari Islam dan ada 3 pembahasan yang sangat fatal dari pemikiran Ibnu Sina, yaitu, dia berpendapat bahwa alam ini kadim. Tidak adanya hari pembangkitan jasmani, hanya ruh, dan Allah tidak mengetahui hal-hal yang jusiah, spesifik. Kitab Al-Bidayah wan Nihayah bab ke-15 halaman 668. Demikian juga ulama lainnya menjelaskan, seperti Ibnul Qayyim yang menjelaskan bahwa Ibnu Sina ini adalah mulhid. Sebutan mulhid biasanya disematkan kepada orang yang tidak beriman kepada Allah atau memiliki keyakinan yang menyimpang tentang Allah. Ibnul Qayyim berkata, Ibnu Sina adalah mulhid. Bahkan beliau adalah pemimpinnya orang-orang mulhid. Kitab As-Sawaikul Mursalah, Jilid 2 halaman 1031. Dalam kitab yang lain, Ibnul Qayyim juga menjelaskan Ibnu Sina. Sebagaimana ia ceritakan tentang dirinya sendiri, ia berkata, saya adalah seorang juru dakwah, seorang hakim. Bagian dari sekte Karamitah Batiniyah, salah satu sekte Syiah, yang tidak beriman terhadap penciptaan alam semesta, tidak beriman tentang adanya Rabb yang menciptakan alam semesta. Tidak mengimani adanya Rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala. Ighosatul Lahafan, Jilid 2 halaman 266, dan beberapa akidah menyimpang lainnya yang disebutkan para ulama. Jika kita perhatikan beberapa akidah menyimpang yang telah disebutkan di atas, membuat kita tidak heran jika para ulama menganggapnya keluar dari Islam. Nasalullah as-salamah wal afiyah. Ibnu Sina sebagai ilmuwan. Adapun status beliau sebagai seorang ilmuwan, kita terapkan perlakuan yang sama sebagaimana ilmuwan non-muslim lainnya. Tidak mengapa mengambil ilmu duniawi yang bermanfaat dari beliau, selama hal itu tidak ada kaitannya dengan agama. Karena hukum asal muamalah duniawi itu mubah dan halal. Para ulama menjelaskan, boleh bermuamalah dengan orang kafir, termasuk mengambil ilmu duniawi yang bermanfaat dari mereka. Selama tidak mempengaruhi agama kita dan tidak menimbulkan loyalitas kepada mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bermuamalah duniawi dengan orang non-muslim. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah wafat dalam keadaan baju besi beliau masih tergadai pada seorang Yahudi karena beliau mengambil 30 sa gandum. Hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menjelaskan hadits ini dengan mengatakan, hadits ini merupakan dalil bolehnya bermuamalah dengan orang kafir selama belum terbukti keharamannya. Fathul Bari 5/14. Sebagian ulama menyatakan Ibnu Sina sudah bertaubat. Ada pendapat yang lemah, karena kebenarannya belum bisa dipastikan, bahwa Ibnu Sina telah bertaubat dari akidah yang menyimpang di akhir hayatnya. Tentu kita sangat berharap ini benar terjadi. Kita bergembira ketika mendengar seseorang itu di atas iman, daripada mengetahui bahwa ia keluar dari keimanan. Namun demikian, pendapat ini banyak disebutkan oleh para ulama sebagai pendapat yang lemah. Dan yang terpenting kita tetap berlepas diri dan tetap mengingatkan umat dari akidahnya yang sangat melenceng dari akidah Islam. Ketika Ibnu Katsir menyebutkan tentang Ibnu Sina dan pendapat para ulama tentang beliau, Ibnu Katsir menukil satu pendapat. Terdapat pendapat bahwa beliau bertaubat di akhir hayatnya,
Sungguh Allah Ta'ala yang lebih mengetahui. Al-Bidayah wan Nihayah 15/668. Di sini Ibnu Katsir menggunakan lafadz yukalu yang termasuk sigah tamrid, yaitu lafadz yang mengisyaratkan kelemahan riwayat atau pendapat. Tentang taubatnya Ibnu Sina juga disebutkan oleh Ibnu Halikan dalam Wafayat Al-Ayan 2/160. Namun keterangan ini bertentangan dengan keterangan banyak ulama besar yang juga pakar dalam bidang tarikh, sejarah, seperti Az-Zahabi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnul Qayyim, Ibnu Taimiyah dan lainnya. Selain itu, Ibnu Sina banyak memiliki penyimpangan fatal dalam masalah akidah, sebagaimana sudah disebutkan. Sedangkan keterangan yang menyebutkan Ibnu Sina telah bertaubat, tidak menyebutkan ia bertaubat dari penyimpangan yang mana. Ini semakin melemahkan pendapat tersebut. Wallahu a'lam. Semoga ini menjadi sebuah wawasan dan ilmu bagi kita semua tentang tokoh ilmuwan yang terkenal bernama Ibnu Sina. Keunggulan beliau di bidang ilmu kedokteran, ilmu pengetahuan tentu tidak dinafikan. Sebagaimana banyak ilmuwan lainnya di sepanjang sejarah. Akan tetapi masalah keyakinan, keimanan, akidah adalah suatu soal yang lain dan tersendiri. Penjelasan tentang kerancuan akidah Ibnu Sina ini sudah masyhur di kalangan alim ulama, dan dituliskan dalam kitab-kitab para ulama. Yang tentunya sebagai penjelasan kepada umat agar yang hak tetaplah hak dan yang batil tetaplah batil, tanpa menambahi atau menguranginya. Jika Ibnu Sina tidak menuliskan tentang dirinya, tentang keyakinan agama yang dianutnya, tentulah orang tidak mengetahui. Namun karena beliau telah menuliskan apa yang diyakininya, apa yang menjadi kepercayaannya, maka alim ulama pun berpedoman pada apa yang beliau tulis itu, sehingga alim ulama yang mengkritisi Ibnu Sina memang memiliki acuan yang sangat jelas, bukan asal menuduh saja.